Cerita ini mengisahkan hero hebat tak dianggap dan tidak tercatat dalam sejarah dunia. Padahal saat di Age of Despair, zaman keputusasaan, Kyle berhasil mengalahkan Erebos, sang awal mula kejahatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Demi menyelamatkan dunia dari batas ambang kehancuran, 4 pahlawan hebat melawan Erebos, asal mula kejahatan. Pertama, Archmage Elf Poet of the Star Luna. Kedua, Dwarven Master Smith Divine Blacksmith Dweno. Ketiga, Warrior Beastman The Brave Aaron. Terakhir, namun tak kalah pentingnya, Wise King Lysinas. Kembali ke periode 5000 tahun yang lalu, pertempuran dahsyat manusia melawan Erebos. Wise King Lysinas yang saat itu terluka parah. Di sampingnya, seorang manusia yang saat itu menggunakan skill heal-nya untuk menolong Wise King Lysinas, dan ia pun memanggilnya Kyle. Kyle pun menjawab, "Jangan bicara dulu." Tapi dengan kondisi luka parah yang diterima Lysinas, Lysinas menyuruh Kyle untuk mengambil Dragonheart dan menyuruhnya untuk terus maju. Tapi Kyle tetap menggunakan heal-nya dan berkata, "Aku akan menyelamatkanmu, jadi diamlah." "Tidak, sudah terlambat Kyle. Tolong, aku tidak bisa fokus mantra penyembuhanku. Jadi, berhentilah bicara." Poros mata Kyle menunjukkan kekhawatiran dengan kondisi Lysinas. Tapi, Lysinas tahu dan menyemangatinya. "Kyle, apa kau ingat saat pertama kali kita bertemu? Kita akan menyelamatkan dunia ini." Dan saat itu juga, tangan Lysinas memegang batu berwarna merah yang disebut Dragonheart dan memberikannya ke Kyle. "Dasar kadal bodoh," umpat Kyle. "Maafkan aku karena telah menyerahkan semua ini kepadamu." Lysinas mulai menutup matanya. Di dalam hati, Kyle memanggil nama Wise King teman seperjuangannya, Lysinas, dan ia mulai mengambil Dragonheart yang saat itu masih berada di genggaman Lysinas, Aaron, Dweno. Dan saat Dragonheart berada di genggamannya, Dragonheart itu memancarkan cahaya terang biru menyala. "Luna, terima kasih telah menemaniku." Aura biru dahsyat terpancar dari tubuh Kyle hingga menembus dinding atap goa itu. Dengan kekuatan yang saat ini ia miliki, Kyle membulatkan tekadnya, bagaimanapun caranya. "Bahkan jika tubuhku menjadi abu, apapun itu, aku akan memakan rohmu." Hero of the beginning, Kyle. "Erebos," teriak Kyle, yang saat itu berlari menerjang ke medan pertempuran. Pada malam di mana langit bergema dengar suara boom, berkat pengorbanan Wise King Lysinas, mereka berhasil mengusir Erebos, sang asal-usul kejahatan. Kembali ke timeline utama. "Wah, Reyna, bukannya kamu sudah beratus-ratus kali membacakan buku ini kepadanya?" Reyna menjawab, "Tapi Leo paling suka dengan buku ini. Leo sayang, aku akan membacakanmu Heroes of the Beginning lagi." Terlihat seorang bayi laki-laki berambut putih bermata merah sedang mendengarkan dongeng yang diceritakan ibunya. Dahulu kala, atau lebih tepatnya 5000 tahun yang lalu, Gugu, bayi itu mencoba berbicara. "Lihat, dia suka cerita ini," ujar Reyna. "Abubu," kata bayi itu lagi dengan menunjukkan ekspresi tidak mau. Bayi itu berbicara di dalam hatinya. "Berhenti membicarakan buku sialan itu. Apa aku terlihat sedang senang saat ini?" Sekali lagi, apa yang terjadi 5000 tahun yang lalu itu? Reyna masih mencoba membacakan dongeng itu. "Apa maksudmu apa yang telah terjadi? Maksudmu aku telah berhasil mengalahkan Erebos?" Pertanyaan timbul di pikiran bayi itu. "Jadi kenapa? Kenapa aku yang malah dilupakan oleh sejarah?" Rasa tak percaya muncul di wajah bayi itu yang merupakan sosok hero of the beginning Kyle. Kembali ke timeline saat ini. Sekolah Kerajaan Delan. Perhatian semuanya. Seperti yang telah kalian ketahui saat kita berada dalam abad hero. Sudah 5000 tahun semenjak hero pertama kali tercatat dalam sejarah dunia kita. Semenjak itu, Lower World telah mengalami perubahan yang banyak. Contohnya, Sekolah Kerajaan Delan telah terpilih sebagai tuan rumah tes masuk Lumene tahun ini. Aku yakin salah satu di antara kalian bisa menjadi hero yang akan lolos tes masuk
dan suatu saat nanti mencatat nama kalian di Hero Record. Dan untuk itu, kalian harus jangan tidur di kelas, Leo. Karena kau pasti sudah hafal semua materi pelajaran sampai-sampai pembelajaranku membuatmu tertidur. Akan aku beri kamu pertanyaan. 5.000 tahun yang lalu, ritual apa yang harus dilalui agar bisa menjadi hero? Sambil berdiri, Leo menjawab, "Ya, kalau kekuatanmu sudah terkenal sih, mereka semua akan langsung mengagungkan dirimu." Leo Plov dari keluarga Plov. Aduh, apa yang lain bisa bantu jawab? Seseorang pun mengangkat tangannya. Ia menjawab, di zaman dahulu, tidak ada cara untuk diakui para dewa. Dan dengan begitu, hanya holy ritual lah yang digunakan untuk memilih hero. Contoh terbaik holy ritual adalah ritual darah. Leo pun melihat sambil mendengarkan jawaban teman di sebelahnya. "Sempurna," ujar profesor, "memang hebat Gullivan, penyihir jenius terhebat di kerajaan kita." Gullivan Traten dari keluarga Traten. "Kami berharap banyak darimu di tes masuk Lumene nanti," sorak teman-teman sekelasnya. Gullivan pandangannya yang saat itu sedang memperhatikan Leo membaca materi yang ada di dalam buku. Dan Leo sedang asik membolak-balik halaman demi halaman buku, memberikan pernyataan. Bertemu dengan para dewa dulu sangatlah mudah. Holy ritual apanya? Keajaiban yang diberikan oleh para dewa kepada Lower World untuk merayakan para hero hebat yang berani melawan Erebos. Hero Record. Sambil menutup buku itu, "Jadi, kenapa hanya aku yang diperlakukan layaknya tidak pernah ada?" "Reinkarnasi sang hero hebat Kyle," ujar Leo di dalam hatinya. Siang itu, Leo yang masih melamun sendiri di pojok kelasnya. Dan semua temannya yang berkumpul di sisi sebaliknya berteriak, "Mereka sudah datang." "Mana? Mana? Lihat, itu emblem dari klan Zerdinger. Wah, itu Celia Zerdinger." Lalu sebuah pengumuman pun terdengar. Semua murid berkumpul di auditorium untuk sebuah rapat yang diamanahkan. "Sekolah kita sedang kedatangan klan Zerdinger. Leo, apa kau akan ke sana dan mencoba menarik perhatian para Zerdinger? Tapi kenapa juga mereka harus peduli padamu?" ujar Gullivan. Leo menjawab, "Aku mau pulang. Beda denganmu, aku tidak tertarik dengan hal seperti itu." Leo yang saat itu berjalan meninggalkan Gullivan. Aku juga tidak tertarik kok. Aku hanya melihat Celia sebagai sesama rival," ujar Gullivan atas pertanyaan Leo dengan ekspresi malu serta pipi memerah yang terlihat jelas di wajahnya. Setelah itu, Leo terlihat berdiri di sebuah aula area pelatihan. Leo yang saat itu memegang sebuah tongkat dengan keringat yang membanjiri wajahnya setelah ia telah usai berlatih. Ia berpikir, salah satunya adalah berlatih dengan tekun, tapi tubuh ini sungguh lebih bagus dari tubuhku di kehidupan sebelumnya. Ia pun terlihat melangkah meninggalkan area bangunan pelatihan tersebut. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak kepadanya, "Apa yang membuatmu berpikir sekeras itu?" Lalu matanya terpaku. Di hadapannya, seseorang wanita telah bersiap menyerang Leo dengan serangan dadakan. Leo pun segera menahan serangan wanita itu. Leo berbicara kepada wanita tersebut, "Menyerangku secara tiba-tiba. Sudah lama sejak latihan terakhir kita." Wanita itu menunjukkan ekspresi bersemangat, "Talenta yang tak membara takkan lolos Lumene," serunya. "Ini adalah tes terakhirmu, Leo." Ia mengangkat pedangnya dan menyerang Leo sekali lagi. Leo berusaha untuk menahan serangan itu. "Apa? Aku coba lebih keras lagi." Mereka berdua pun terlihat sama-sama mengembalikan serangan demi serangan. "Apa? Kau tidak terlalu banyak memberiku kasih sayang yang keras, Ibu?" tanya Leo. "Kamu bilang begitu, tapi kamu telah menahan semua seranganku." Tanpa sadar Ibu Leo menyerangnya dengan serangan yang lebih keras. "Sial, aku menyerang terlalu keras." Pedang itu terlihat begitu sangat dekat dengan wajah Leo. Bagaimana kalau Leo tidak bisa menghindar? Terlintas rasa khawatir di benak ibunya. Namun, Leo berhasil menghindari serangan kuat itu, seolah pandangannya bisa melihat gerakan dari serangan ibunya. Namun, sebuah serangan pedang melesat menyerang ke depan.
Terlihat dengan jelas bayangan serangan itu di mata ibunya. "Apa kau tak apa, Ibu?" Leo bertanya ke ibunya, dengan pedang yang berada di tangannya telah mengarah tepat ke leher ibunya. Terlihat tetesan keringat membasahi wajah ibunya. Ia pun bertanya-tanya di hatinya, sudah sejauh mana talenta anak ini telah berkembang? Leo yang saat itu kembali menyarungkan pedangnya, dan ibunya yang mencoba untuk berdiri, bertanya kepadanya, "Leo, apa kamu masih yakin ingin masuk ke Lumene? Akademi Hero Manusia Lumene, di antara akademi hero dari keempat ras yang menjadi tuan rumah Hero Record. Tempat ini kemungkinan besar adalah tempat yang memiliki sejarahku." Kalimat itu pun terlintas di benak Leo. Dengan penuh tekad dan raut wajah, tersenyum Leo menjawab, "Tentu saja." Lalu, ibu Leo memberitahukannya bahwa anggota dari klan Zerdinger datang kemari untuk mengunjungi Delan. Mereka akan menginap di rumah kita. "Klan Zerdinger akan ada di sini?" tanya Leo. "Iya, walaupun aku sendiri tidak mau, aku akan minta tolong ke Zeiss karena dia adalah wakil kepala keluarga. Dia mungkin mau mengajarimu beberapa teknik aura Zerdinger. Dengan begitu, kamu akan menjadi cukup kuat untuk diterima di Lumene tahun berikutnya," ujar ibunya sambil mengelus rambut Leo. "Teknik aura Zerdinger," Leo berkata dengan wajah malu. Namun, tanpa diketahui ibunya, Leo bertekad dan berencana untuk diterima tahun ini. Di sisi lainnya, pemandangan sebuah mansion serta para prajurit yang telah bersiap menyambut kedatangan tamu keluarga Zerdinger, kereta hitam dengan desain mewah terparkir. "Kenapa paman ingin menginap di sini?" Seseorang mulai terlihat menuruni kereta itu. "Dia bisa saja menyewa sebuah hotel," ucap gadis yang berpakaian seorang knight, berparas cantik bermata merah, serta rambut panjang terurai. Ia tak lain melainkan Sword Princess klan Zerdinger, Celia Zerdinger. Celia masih bingung dan bergumam, "Padahal aku ingin fokus belajar untuk tes masuk Lumene. Kenapa malah ke rumah keluarga kecil?" "Celia," panggil pria paruhbaya yang saat itu berada di belakangnya. "Apa? Kau tidak penasaran soal Leo?" "Anak yang bilang bahwa dia tidak tertarik dengan klan Zerdinger," ujar pria tersebut. Pria itu bernama Zeiss Zerdinger, wakil kepala klan Zerdinger, yang tak lain merupakan paman Celia. Kalau dia hanya knight yang hanya bisa berangan-angan dan masih belum bisa menggunakan aura, kemungkinan dia tidak sehebat itu, jawab Celia dengan sombongnya. Kini Celia dan Zeiss Zerdinger telah memasuki mansion tersebut dan di hadapannya tengah berdiri pria dan wanita. "Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda, Nyonya Plov," sapa Zeiss. "Selamat datang Zeiss Zerdinger," ujar wanita itu yang tak lain merupakan Reina Plov, nyonya keluarga Plov. Di sebelahnya, Dade Plov, kepala keluarga Plov. Zeiss mulai memperkenalkan mereka pada Celia. "Celia, ini adalah Markis Plov. Silakan, perkenalkan dirimu." Dengan rasa hormat Celia pun mulai memperkenalkan dirinya. "Namaku Celia Zerdinger, dan terima kasih telah menerima kami di rumah Anda selama seminggu," ujar Celia. "Senang bertemu denganmu, Celia." Celia memandangi wajah Reina dan bergumam. Wajahnya mirip ayah dan paman. Celia terpaku kaget. "Tunggu, rambut hitam dan mata merah. Dia keturun kita?" Zeiss berkata, "Reina Plov adalah bibimu. Pertama-tama, kami telah mengunjungi sekolah kerajaan Delan. Sungguh ricuh dengan banyaknya murid. Namun, Leo sepertinya sudah pulang duluan karena merasa tidak tertarik. Saat itu Zeiss telah duduk dan mengobrol bersama Reina. "Oh, serangan besar terhadap harga diri keluarga Zerdinger," jawab Reina. "Maaf ya, kalau perilaku putraku terlihat tidak sopan. Sepertinya satu-satunya hal yang dia sukai adalah latihan." Reina mengatakan hal tersebut sambil tertawa. "Leo itu anak yang seperti apa?" Zeiss bertanya dengan perasaan ingin tahu. "Yah, dia luar biasa berbakat," jawab Reina. "Kakak, apa benar kau sepenuhnya yakin bahwa Leo cukup layak untuk mewarisi Flame Zerdinger?" tanya Zeiss lagi. "Alasanku bukan karena dia putraku sendiri, tapi dia sungguh layak," ujar Reina. "Kalau kakak bilang begitu, aku jadi penasaran. Namun,
Aku akan tetap mengetesnya sendiri. Tiba-tiba ekspresi Zeiss menjadi lebih serius. Di area pelatihan, Leo yang saat itu tengah duduk bermeditasi, tiba-tiba aura biru terpancar keluar dari pergelangan tangannya. Ia mulai membuka matanya. Akhirnya, wadah yang mampu menampung semuanya sudah selesai. Alasan aku selama ini belum mempelajari aura. Begitu aku menerima aura masuk, tubuhku secara natural menjadi dikhususkan untuk cocok dengan aura itu. Namun, selama ini kesempatan untuk mengumpulkan mana dan soul energy menghilang. Kalau di kehidupanku yang dulu, aku bisa mengendalikan kekuatan dan esensi mereka sepenuhnya. Aku takkan meninggalkan benih kekacauan di kehidupan kali ini. Aku akan mengendalikannya dengan sempurna. Yang pertama, aura. Kamu Leo Plov, kan? Leo langsung menoleh ke belakang dengan penuh tanda tanya. Nampaknya kamu belum memahami betul dasar-dasarnya. Aku akan mengajarimu secara khusus. Bagaimana menurutmu? Kau siapa? Tanya Leo dengan bingung. Aku, Celia Zerdinger. Dunia memanggilku Sword Princess, ujar Celia dengan sikap angkuh. Leo berdiri, ia pun menjawab. Begitu ya? Terima kasih telah memikirkanku, tapi aku tak berniat menerima ajaran dari seseorang yang kemampuannya masih kurang. Maksudmu kamu lebih kuat daripada aku? Celia merasa kesal. Leo mengatakan ke Celia, dalam pertarungan hidup dan mati, mungkin kau lebih kuat karena aku tidak bisa menggunakan aura. Namun, beda cerita kalau hanya spar seni berpedang. Tatapan Celia tajam, ia menoleh ke samping seolah mencari sesuatu. Sebuah tebasan muncul. Baiklah, kalau kamu sangat percaya diri dengan kemampuanmu, ayo spar denganku. Celia berjalan dan memegang sebuah pedang kayu di tangannya. Celia bergumam di hati. Kamu kira kalau kamu telah belajar aura, kamu akan menjadi lebih kuat dariku? Sebaiknya aku ajarkan dia kerasnya kenyataan. Celia mengajukan taruhan. Kalau aku menang, selama masa tinggalku di sini, kamu akan jadi pelayanku. Leo menjawab, kalau aku yang menang, maka aku yang akan jadi pelayanmu, ujar Celia dengan penuh keyakinan. Tangan Leo meraih pedangnya. Kalau begitu, ayo kita langsung mulai. Leo langsung menerjang menyerang ke arah Celia. Kecepatannya tidak buruk juga ya. Tubuh Celia terdorong ke belakang. Namun, itu saja tidaklah cukup. Celia dan Leo terlihat berlari mendekat. Leo dengan tatapan tajam mengangkat pedangnya. Ia mendaratkan serangan ke Celia. Celia hanya bisa menahan dengan sekuat tenaga. Kekuatan macam apa ini? Celia melompat ke belakang. Serangan kuat Leo mendarat ke tanah. Tetapi saat itu Leo langsung menyerang lagi. Wajah Celia terlihat pucat dan panik. Aku tak bisa menahannya. Serangan Leo hanya mendarat di sisi wajahnya. Leo berkata, armor aura? Bukankah ini spar hanya menggunakan seni berpedang? Itu hanya refleks, ujar Celia, yang saat itu terlapis shield tipis berwarna merah. Yah, tak masalah. Aku tetap akan menang, jawab Leo. Apa? Teriak Celia tak menyangka. Sambil mencoba membuka gelang yang ia gunakan, Leo berkata, mengendalikan aura itu bedanya seperti bumi dan langit. Mari kita coba. Ia melemparkan gelang itu. Dengan ekspresi kaget Celia melihat gelang itu dan bergumam, Magic Weight Bracelet. Sambil tersenyum, Leo melesat dan menyerang Celia yang masih terlapis shield aura. Bagaimana bisa ada seseorang sebrutal ini? Bajingan gila. Celia pun pingsan. Di sisi lainnya, Zeiss dan Reina terlihat sedang asik berbincang sambil mengelilingi halaman mansion. Mereka tak sengaja bertemu dengan Leo. Reina berteriak memanggil Leo. Perkenalkanlah dirimu. Ini adalah tamu yang mengunjungi kita, ujar Reina. Leo memberikan salam serta memperkenalkan dirinya. Saya Leo Plov. Aku Zeiss Zerdinger. Kau mungkin sudah tahu, tapi aku pamanmu. Senang bertemu denganmu, ujar Zeiss sambil mereka bersalaman. Apa kamu sudah bertemu dengan Celia? Tanya Reina. Leo melirik. Terlihat di belakangnya beberapa prajurit sedang menggotong Celia dengan tandu. Nona muda, kata seorang prajurit. Celia,
yang saat itu masih tidak sadarkan diri. "Apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Zeiss kepada salah satu prajurit. Apa dia mengalahkan Celia dengan tubuh yang belum mempelajari aura? Zeiss bergumam dan pandangannya tertuju ke Leo. Zeiss berjalan mendekati Leo. "Kau mengalahkan Celia, itu cukup mengesankan." Leo menjawab, "Ya, dia meremehkanku." "Apa taruhan di antara kalian?" tanya Zeiss lagi. "Yang kalah akan menjadi pelayan sang pemenang," ujar Leo. Dengan penuh kemenangan Leo mengatakan, "Celia Zerdinger selama seminggu ini akan menjadi pelayanku." Raut wajah Zeiss berubah serius. Menepati janji itu memang penting, tapi Celia itu dari keluarga Zerdinger. Kau tak bisa menyuruhnya melakukan pekerjaan pelayan. Zeiss yang kala itu mengeluarkan aura intimidasi. Kuharap kau akan membatalkan taruhan itu sebagai gantinya. Aku akan memberikanmu hal lain sebagai hadiah. Contohnya, "Saya menolak," teriak Leo. Wajah Zeiss terlihat kaget. Ini adalah perjanjian antara saya dan Celia. Selama dia memegang nama Zerdinger, dia harus memegang tanggung jawab, ujar Leo. "Biarpun aku menawarkan untuk mengajarimu teknik pernapasan aura milik Zerdinger," tawar Zeiss. "Saya percaya bahwa metode pernapasan aura yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah keponakan agar tidak dipermalukan itu tidak cukup bernilai untuk dipelajari," ucap Leo dengan tersenyum. Wajah Zeiss kembali serius dengan nada suara yang lebih tegas. "Leo Plov, baru saja kau mengatakan bahwa kau akan menggunakan keturunan langsung keluarga Zerdinger menjadi pelayan dan metode pernapasan aura Zerdinger tak berharga. Apa itu benar?" "Benar," jawab Leo dengan tatapan tanpa rasa takut. Sikap Zeiss kembali santai. "Apa menurutmu pernyataan itu tidak kurang ajar?" "Saya tidak berniat menghina Zerdinger," jawab Leo. Leo berbicara, "Tuan Zeiss, jika tujuan Anda memberi saya hadiah metode pernapasan aura karena telah mengalahkan Celia, saya akan menerimanya dengan senang hati. Namun, Anda mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuk menyingkirkan kekalahan Celia. Itu artinya, Anda percaya bahwa kalau Celia tidak menurunkan kewaspadaannya, dia takkan kalah melawan saya. Namun, bahkan kalau Celia spar dengan saya dengan sungguh-sungguh, saya akan tetap menang." Ekspresi bangga terpancar di wajah Reina mendengar pernyataan Leo. "Kau menolaknya karena kau tak suka sikapku? Anak yang luar biasa. Kalau saja anak seperti ini adalah keturunan Zerdinger," gumam Zeiss di hatinya. Sambil memanggil prajurit untuk mendekat, "Kirim Celia ke kamar pelayan," perintah Zeiss ke para prajurit itu. "Leo." "Ya, Tuan Zeiss. Di situasi tidak resmi, kau bisa memanggilku." "Paman." "Baik, Paman," jawab Leo dengan penuh semangat. Terlihat Leo berjalan pergi meninggalkan mereka. Kakak memintaku mengajarinya metode pernapasan aura keluarga Zerdinger, kan?" tanya Zeiss ke Reina. Reina seolah bingung. "Aku akan membujuk kakak tertua agar Leo bisa mempelajari Phoenix Breath," ujar Zeiss. "Saya Celia, pelayan yang akan bertanggung jawab atas Anda selama 1 minggu ke depan, Tuan Muda Leo." "Celia, kau sangat cocok memakainya. Siapa yang akan menyangka kalau gayamu yang mewah akan cocok dengan pakaian pelayan biasa? Kombinasi itu. Saya tahu saya cantik, tapi jika Anda mengatakannya seperti itu, aku tidak bermaksud untuk membuatmu marah. Maaf, aku memiliki teman yang terlalu memuji kecantikan. Kebiasaannya itu pasti mempengaruhiku." Apa itu semacam buku latihan? Apa yang Anda baca? Ini? Dulu, aku sering membaca buku ini ketika masih kecil. Great Hero of the Beginning. Hah? Buku cerita? Sepertinya Anda menyukai Great Hero of the Beginning. Peneliti Great Hero of the Beginning yang biasa pun mungkin tidak akan bisa menandingi Anda. Oh, aku hanya mengoleksinya dan berakhir seperti itu. Tapi, ada banyak buku tentang Kyle. Di antara semua yang Great Hero lakukan, ada banyak hal yang sulit dihubungkan dengan hero tertentu. Menurutku, pencapaian besar itu adalah miliknya. Tapi,
Bisa saja dia penipu yang mencoba mengklaim penghargaan Great Hero. Kyle, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Tentu saja, saya juga berpikir sama. Jadi, itu yang dipikirkan orang-orang tentangku. Ayo kita sarapan lalu mulai latihan. Tuan muda, apakah saya boleh latihan bersama Anda? Aku akan mengungkapkan rahasia di balik kekuatanmu. Mungkin kau akan kesulitan untuk mengimbanginya. Tidak apa-apa. Anda lupa? Saya, Celia Zerdinger. Boom. Ketika staminamu mencapai batas, kecepatan reaksimu melambat, dan banyak celah yang muncul di antara gerakanmu. Ketika itu terjadi, kau membiarkan punggungmu terbuka, sama seperti barusan. Menyalahgunakan tubuh seperti ini. Memangnya sesuatu yang seperti itu berguna untuk latihan? Iya, sepertinya anak muda zaman sekarang terlalu lemah. Dibandingkan dulu, teknik aura berkembang pesat. Pasti itu alasan orang-orang sekarang tidak peduli dengan latihan tubuh, padahal aura bisa meningkatkan kekuatan tubuhmu. Apa? Lemah. Kalau kau melatih tubuhmu, aura juga pasti ikut berkembang. Jangan remehkan aku. Dasar bajingan berambut putih sialan. Brook, kenapa? Kenapa aku tidak bisa menang? Susah kan? Ambil ini. Terima Kak. Itu gelang dengan sihir berat. Mulai besok, gunakanlah ketika sedang latihan. Berhenti. Ini akan menjadi pengalaman yang bagus untuknya sebelum pergi ke Lumene. Karena setidaknya dia telah mengalami harga dirinya hancur setidaknya 1 kali. Leo. Paman. Leo, aku berpikir untuk meminta kepala keluarga mengizinkanmu mewarisi Phoenix Breath. Phoenix Breath maksudnya tentang asal-usul teknik aura keluarga Zerdinger. Aku dengar hanya orang yang diakui oleh anggota keluarga yang bisa mewarisinya. Ayah takkan menerimanya dengan mudah. Itulah kenapa ada syaratnya. Syarat? Lulus ujian masuk Lumene, Ujian masuk Lumene itu pertarungan sesungguhnya. Paman, keparat itu bahkan tidak bisa menggunakan aura. Tidak, itu bahkan terlalu berbahaya untuknya. Pengalaman bertarung sesungguhnya. Benar, sepertinya aku tidak punya pengalaman itu. Tentu saja, maksudnya di kehidupan ini. Bagaimana menurutmu, Leo? Ayah dan ibu, anggap saja mereka menuruti keinginanmu. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Sesuai dugaan, dia berpikir untuk mengambil ujian tahun ini. Baiklah, karena kita sudah istirahat sebentar, bagaimana kalau lanjut lagi? Kau kira aku tidak bisa mengimbangi? 1 minggu kemudian, hari dilaksanakannya, ujian masuk Lumene. Itu Celia Zerdinger. Aku tidak pernah menyangka akan melihat Sword Princess. Siapa laki-laki di sebelahnya? Anda gugup tuan muda? Tidak sama sekali. Bukankah seharusnya kau memperbaiki cara bicaramu? Ups. Celia, Leo Plov, kau bahkan tidak bisa menggunakan aura. Kenapa kau di sini? Celia, sudah lama ya? Bagaimana kabarmu? Apa sih? Namaku Gullivan Tratten. Terakhir kali kau mengunjungi sekolah, aku menyapamu. Aku dipanggil Magic Genius terbaik Delan. Maaf, tapi aku sama sekali tidak mengingatmu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Celia. Siapa mereka? Mereka kakak beradik keluarga Llewellyn. Mereka keturunan yang sama dengan kerajaan Lordran, anak-anak dari keluarga Llewellyn. Mereka berdua akan mengambil jalan yang sama dengan kita. Jadi, tidak boleh kalah dari mereka, Leo. Kita tak boleh biarkan klan Zerdinger kalah dari keluarga Llewellyn. Tapi aku kan dari keluarga Plov. Sudah lama tak jumpa ya, Celia. Abad Llewellyn. Keluarga Llewellyn. Chelsea Llewellyn. Keluarga Llewellyn. Ya, sudah lama tak jumpa. Abad Llewellyn. Siapa itu di sampingmu? Ini Leo dari keluarga Plov. Keluarga bangsawan di dalam keluarga Delan. Kecoa kecil ya. Posisi murid terbaik akan menjadi milikku, Celia. Ayo kita pergi Chelsea. Baik, kakak. Dasar bajingan arogan itu. Aku akan pastikan untuk menghancurkan mereka. Sepertinya semua sudah berkumpul di sini. Namaku Albizeron.
profesor dari Akademi Lumene. Tak mungkin. Albi Sorcererman. Siapa orang itu? Yang benar, kamu tidak tahu. Dia itu hero yang terdaftar di Hero Record. Jadi, dia salah satu orang yang dipanggil hero di era ini. Mana yang ada di mata kirinya? Itu pasti. Ada beberapa tes combat 1 lawan 1 dan penaklukan monster. Setiap orang akan bergantian melakukan tes. Namun, menurutku metode ini menyulitkan. Buka Hero Record, Albi World. Chapter Prolog, Wild Forest. Aku benci ketidakefisienan. Jadi aku akan menggabungkannya semua dan langsung memulainya pada saat yang bersamaan. Hero Record bukanlah sekedar catatan sejarah biasa. Nilai sebenarnya berada di kemampuannya memanifestasikan Hero World berisikan pengalaman dari para hero sebelumnya. Terlebih, dengan mendapatkan Heroes World, pemiliknya akan mendapatkan kekuatan dari para hero sebelumnya. Ini semacam sistem pelatihan hero. Ya, jadi ini Heroes World. Tempat ini disebut sebagai Wild Forest. Tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup. Mau itu bergabung sebagai kelompok atau mengeliminasi satu sama lain, lakukan apa-apun untuk demi bisa bertahan. Mereka yang ingin mengundurkan diri, silakan hancurkan orb yang kalian pegang dan kembalilah. Sekian. Tempat ini terlihat sama. Tempat ini dulunya Elven Forest yang dicemari oleh Witch Queen, Silatna. Apa ini? Menyeramkan. Aku ingin pulang. Ini kan cuman ilusi, menyedihkan sekali. Salah. Walaupun dunia ini berasal dari ingatan para penguji sebelumnya, semua yang terjadi di sini itu nyata. Mara bahaya yang mematikan diri bisa benar-benar membunuh seseorang. Akhirnya, aku menemukanmu. Dwarf. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Aku senang bisa mengeliminasi seseorang dari Zerdinger. Tapi aku adalah anggota dari keluarga Plov. Tapi, kamu tadi bersama dengan Celia, Windsickle. Itu adalah mantra yang tidak ada sebelumnya. Yah, basicnya terlihat tidak berubah sih. Kamu masih terlihat santai bahkan dengan adanya diriku di hadapanmu. Baiklah, kalau begitu, rasakan ini. Ting. Apa dia menahannya? Aku tidak bisa merasakan aura yang dia gunakan. Apa mungkin atribut auranya sulit dideteksi? Serangan itu terlalu simpel. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Di sini, mereka yang hidup paling lama adalah mereka yang mendapatkan poin terbanyak. Sebagai sorceress, bukankah sulit untuk lulus tes? Hehe. Sayangnya aku ini battle mage. Kamu bilang seranganku terlalu simpel, kan? Kedengaran ya? Maksudku untuk wind magic, serangan itu terlalu frontal. Kalau dibandingkan dengan kekuatannya, ya. Apa kamu mencoba untuk menasehatiku soal magic saat ini? Penerus langsung keluarga Llewellyn. Kalau begitu, aku akan hancurkan kau dengan serangan yang kau sebut simpel ini. Windsickle, Wind Arrow. Apa? Dia menghilang. Aku bahkan tidak bisa melihat jejak mananya. Kenapa? Tidak. Uhuk. Baiklah, kalau begitu, boleh aku tawarkan untuk bergabung lagi dengan sopan padamu. Apa ini? Apa kau mau bekerja sama denganku? Tidak akan. Aku tidak butuh orang lain selain saudaraku. Windsickle. Hah? Skill ini menangkal magic. Manaku sedikit, mungkin durasinya akan cepat habis. Aku bisa kabur tanpa magic. Kau pikir, apa aku akan membiarkanmu melakukannya? Tunggu, hentikan. Ini panas sekali. Bekerja sama denganku. Baiklah, bersumpahlah dengan nama keluargamu. Aku bersumpah atas nama keluarga Llewellyn bahwa aku akan bekerja sama denganmu. Anak-anak seperti dia mudah sekali untuk dimanipulasi. Kia, senang bertemu denganmu, Mage Llewellyn. Tidak ada yang bagus di antara mereka. Mereka ingin bertarung satu sama lain. Konyol sekali. Orang-orang yang langsung memahami intinya. Hanyalah mereka berdua. Celia Zerdinger, Abad Llewellyn. Masa depan kerajaan ini akan cerah. Kalau tidak salah, dia Leo Plov, ya?
Trik tadi sangatlah gegabah. Apa karena dia berhasil membuat Chelsea Llewellyn untuk bergabung dengannya, membuatnya pantas lulus. Dia tidak punya kekuatan atau keanggunan Cilia dan Abad, tapi dia adalah kuda hitam tak terduga. Wind Arrow / harus kuakui, bekerja sama dengan seorang knight begini memang memudahkan urusan kita. Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Aura apa yang kamu gunakan? Aku tidak mendeteksi adanya mana darimu. Aku tidak tahu cara menggunakan aura. Apa? Bagaimana caramu melakukannya tanpa aura? Yang paling penting adalah memiliki pondasi yang bagus. Contohnya, Wind Magic. Menurutmu, apa pondasi dari Wind Magic? Windbreaker. Berani-beraninya kamu membicarakan Wind Magic di hadapan seorang Llewellyn. Kau memang kuat, tapi cara penggunaanmu salah. Kamu ini, tunggu, berhenti. Mereka, seperti mumi. Aku pernah melihat kondisi mayat yang berubah menjadi abu begini. Sekarang aku paham syarat kelulusan ini. Chelsea, awas. Kita harus membunuh Chelsea Llewellyn terlebih dahulu. Pria itu cuma serangga pengganggu. Serang bersama-sama. Apa kau bilang? Tolong bantu aku, Chelsea. Iya. Apa yang kalian tunggu? Cepat serang mereka. Gawat, aku akan pergi dari sini. Dan aku harus mencari parti lain. Hah, orang itu. Ayo pergi. Apa yang terjadi di sini? Chelsea, Leo, kakak, kau sudah aman, Chelsea. Kenapa kalian bisa bersama-sama? Aku hanya ingin bekerja sama dengan dirinya. Tidak mungkin gadis keras kepala itu setuju begitu saja. Aku berhasil meyakinkannya. Apa yang telah kau lakukan? Ayolah. Apa? Kenapa dia membantu mereka? Kita tidak perlu bertarung lagi. Kita akan mengalahkan dunia ini bersama-sama. Mengalahkan dunia ini? Ada anomali di hutan ini. Kalian lihat semua mayat itu? Sepertinya cairan tubuh mereka terhisap habis. Tidak hanya itu, tapi semua monster juga tidak ada. Wah, benar juga. Mereka ketakutan akan sesuatu. Pasti ada monster high tier yang mengusir monster-monster lainnya di hutan ini. Jadi, begitu. Ternyata pencapaian pertama hero Albi adalah mengalahkan monster high tier. Akhirnya dia muncul. Bagaimanapun caranya, aku pasti akan menggagalkan rencanamu, Leo. Ah, apa ini? Ada sekitar 500 orang yang gagal. Suasana ruang ujian hening. Suara Profesor Albi menggema di antara dinding yang dingin. Walau begitu keadaannya, kau tetap harus memilih 100 Albi, sama seperti daerah lain. Albi menatap ke kejauhan. Pandangannya tajam, tidak goyah. Tapi sekarang hanya ada 50 murid yang bertahan. Dia mengepalkan tangan. Kalau mereka tidak bisa memenuhi standarku, maka aku akan menggagalkan mereka semua. Kilatan cahaya melewati matanya. Kepala akademi kalian menunjukku untuk tes ini, meskipun tahu akan jadi seperti ini. Seorang hero sejati hanya bisa ditemukan di saat sedang kesulitan. Di tengah hutan gelap, langkah kaki bergema. Leoplov, dia pasti sudah menyadari anomali di hutan ini. Tapi, apa dia bisa mengalahkan dunia ini? Gumam Albi dalam hati, suaranya rendah dan penuh tekanan. Sial, ini sangat gelap. Ada sesuatu di depan sana. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari balik pepohonan. Apa itu? Yang ada di belakangnya, apakah itu asli? Winpi, sadarlah Gullivan. Hancurkan kristalnya. Leo. Winfeng. Itu masih belum cukup. Tentu saja, gumam Leo sambil menatap makhluk raksasa di hadapannya. Dia adalah Putri Laba-Laba, Tarantulia. Sialan, terima ini. Aku akan mengakhirinya dengan satu serangan. Prominence.
Tidak mungkin. Knight dan Mage jelas memiliki level kekuatan yang berbeda. Rafale, Kakak, Windbreaker. Apa kamu tak apa? Iya, makasih Chelsea. Mereka menatap monster itu dengan ketegangan mendalam. Monster macam apa itu? Tingkat regenerasinya cepat sekali. Memang ada monster dalam pasukan Erebos yang menghancurkan hutan elf. Tarantulia, The Spider Princess, putri dari Silatna. Tartaros, mana di mata kiri Albi. Sebelumnya adalah mana milik Raja Peri. Tarantulia menguasai seluruh hutan. Dia memakan tangan kanan Raja Peri yang berusaha melawan dan menghancurkan tempat tinggal para elf. Dan yang membunuh Tarantulia adalah Luna. Tangan kanan Raja Peri yang kini ada di perutnya, itu pasti yang menyelamatkannya dari kematian. Karena di tangan itu terdapat sumber energi kehidupan yang tidak terbatas. The Ring of Life, gumam Leo, penuh keyakinan. Kalau monster itu adalah kunci dari tes ini, berarti aku tinggal mengalahkannya. Hah, kata siapa? Dia akan terus beregenerasi sampai kau kehabisan mana. Terus, apa yang harus kita lakukan, Leo? 2 orang harus bekerja sama di sini. Aku tidak mau. Akulah yang akan mendapatkan nilai tertinggi di sini. Setuju. Kalau kita tidak bisa mengalahkan dunia hero, maka semuanya akan gagal. Meski kita bekerja sama, tetap saja kita butuh waktu untuk mempersiapkan serangan yang bisa membunuhnya sekaligus. Apa ada orang lain selain kami berdua yang bisa menahannya sampai saat itu? Aku yang akan melakukannya. Apa? Kamu cuma akan mati. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan aura. Aku tahu. Tapi aku bisa mengulur waktu untuk kalian selama 5 menit. Bagaimana kalau serangannya gagal? Kurasa itu tidak akan terjadi. Api dan angin selalu menjadi teman yang baik. Mereka akan saling menguatkan satu sama lain. Ini mengingatkanku akan masa lalu. Sudah lama ya, monster Tartaros. Ayolah. Tolong aku, Ibu. Anak laki-laki elf itu terguncang, tubuhnya gemetar. Suasana hutan liar semakin mencekam. Mundurlah, wahai makhluk jahat. Tiba-tiba, cahaya menyinari gelapnya pepohonan. Cahaya, kau berani mengacau di kampung halamanku dan memakan tangan kanan sang kontraktor. Tidak kusangka, pengaruh Erebos sudah menembus sejauh ini. Apa kau baik-baik saja? Sudah kuduga, Leo bergumam pelan. Sepertinya batasanku hanya sampai di sini. Chelsea, iya. Gunakan wind magic dan lempar semua senjata ke arahku. Kalau kamu terlalu banyak bergerak saat dia menyerang, kamu bisa terluka. Aku yang akan menangkap senjata-senjatanya, jadi jangan khawatir. Lemparkan saja. Senjata yang mana? Apapun. Suara logam beterbangan. Dentingannya menusuk udara malam. Dari suaranya, sepertinya dia melempar 1 pedang lengkung dan 1 pedang lurus. Rasakan ini juga. Tatapan Leo tajam. Nafasnya teratur, gerakannya mantap. Berikutnya. Harusnya dia seumuran kita, tapi gerakannya ini sangat mirip.
dengan sang martial god. Jadi dia bukanlah orang biasa. Hehe, aku masih punya indraku. Kalau aku tidak bisa menghentikan serangga ini, maka mereka akan menertawakanku dari alam baka. Berikutnya, dia berteriak. Sudah habis. Apa? Leo, persiapanku sudah selesai. Cepat mundur. Bagaimana dengan serangan ini, wahai monster serangga? Layar hitam. Teks muncul perlahan. Dunia Albi, chapter, prolog, Wild Forest. Berhasil diselesaikan. Akhirnya, selesai. Celia duduk terengah-engah. Matanya tak lepas dari Leo. Dia benar-benar berhasil menahan monster itu selama 5 menit. Gumam Celia, kagum. Leo, kerja bagus. Luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu seperti seorang hero dari cerita-cerita legendaris itu. Begitukah? Iya. Aku ingin menjadi battle mage. Jadi tolong, ajarkan lebih lanjut soal pertempuran jarak dekat ya. Kuharap kalian juga bisa merasakan latihan dari Leo setidaknya sekali. Hehe, apa itemnya cincin ini? Tiba-tiba suara sesosok bayangan peri kecil keluar dari cincin itu. Pangeran Silid. Silid, apa kau masih ingat denganku? Aku, Kyle. Sepertinya, dia berhasil menjadi sang Fairy King. Tampaknya, berkat harta yang ditemukan Albi, dia mendapatkan Eye of Mana. Suara sistem terdengar dalam kepala mereka. Hitung mundur untuk kembali akan dimulai. 5, 4, 3, 2, 1. Hadiah penyelesaian. Sumpah, Fairy King. Kau. Sepertinya, ujian wilayah barat sudah selesai. Alian Beidian, Swordmaster, kepala sekolah Lumene. Benarkah? Tapi wilayah lain masih belum usai. Astaga, berapa banyak yang diloloskan oleh Profesor Albi? Mengingat bahwa pengujinya adalah Albi. Jumlah murid yang lolos ternyata cukup banyak, yaitu 40 orang. 40? Itu hitungannya banyak ya? Jangan terlalu sedih begitu. Biasanya, dia hanya meloloskan 10 orang. Sepertinya, Celia atau Abad yang akan menduduki peringkat pertama. Tapi, siapa ya yang mendapatkannya? Kudengar, dia kesulitan dalam masalah itu. Dan ada seseorang yang direkomendasikan sebagai perwakilan murid baru. Profesor Albi merekomendasikan seseorang? Jadi, siapa orangnya? Celia Zerdinger atau Abad Llewellyn? Aku belum pernah mendengar nama ini. Benarkah? Celia, Abad, Celia, aku merekomendasikan Leo Plov sebagai perwakilan murid baru. Dia berasal dari divisi Knight. Dan alasannya adalah, tidak kusangka dia akan memujinya begitu. Aku jadi penasaran, seperti apa Leo Plov ini. Dia punya bakat untuk menjadi seorang hero. Nikmatnya, hadiah penyelesaiannya adalah Fairy King Pledge. Leo yang terlelap dalam kenikmatannya. Begitu menyelesaikan Heroes World, seharusnya aku tak dapat hadiah. Tapi, kenapa hanya aku? Hanya aku. Tiba-tiba, suara lembut menggema dalam kepalanya. Apa itu? Ibu? Leo, apa kau tahu kenapa aku dikeluarkan dari keluarga Zerdinger? Saat menyelamatkan teman, aku kehilangan Flame of Zerdinger. Namun, tak sekalipun aku menyesali keputusan itu. Leo, aku ingin kamu menggunakan kekuatan dan talentamu demi hal yang benar. Dan selamat telah diterima di Akademi Lumene ya. Suara sistem otomatis terdengar saat portal sihir terbuka. Anda telah tiba di kota Lumeria.
Pastikan Anda telah membawa semua barang bawaan Anda sebelum keluar dari gerbang. Pusat dunia, Lumeria, dan itu Akademi Lumene. Leo menatap bangunan megah di kejauhan. Kemana saja kau beberapa bulan ini, Leo? Paman, selamat atas kelulusan tesmu ya. Terima kasih. Tapi, ada urusan apa Paman kemari? Keluarga kami terjerat debat tak berakhir selama beberapa bulan ini. Apa kau tahu penyebabnya? Apakah mereka telah menemukan kesepakatan soal pewaris Phoenix Bread? Betul. Walau kakakku sudah bukan bagian keluarga, kau adalah putranya. Dan para tetua terkesan mendengar kabar kau lolos dari ujian wilayah barat. Ini Subspace Key. Bukalah. Kilatan cahaya muncul. Buku tua terbuka perlahan. Nodai halaman bukunya dengan darahmu. Sekarang, hanya kau yang bisa membacanya. Takkan mudah mempelajari teknik rahasia Zerdinger. Tapi aku yakin, kau akan menguasainya dalam waktu singkat. Selamat atas bergabungnya dirimu dengan keluarga Zerdinger. Leo berjalan di pusat kota Wilayah Academy. Apa ini? Tempat yang dimaksud Celia. Oh, Brak. Maaf, aku jalan nggak lihat-lihat. Chloe Mueller, murid baru di Akademi Lumene. Kemana saja sih, Leo? Seragam, buku mata pelajaran, dan lain-lain. Ada banyak yang harus kita beli. Maaf, tadi aku harus bertemu dengan Paman Zeiss. Jadi, mereka sudah memutuskannya ya? Bagaimana? Apa begini cara pakainya? Celia membelalak. Mustahil. Butuh waktu 3 minggu bagiku untuk terbiasa menggunakannya. Leo, kamu ini siapa sebenarnya? Gumam Celia. Ada kapal yang sedang berlabuh. Wah, besar sekali. Senang bertemu dengan kalian, murid baru. Aku adalah Profesor Ain Elandieu, bertanggung jawab atas kelas Freshman Night. Kita akan berangkat ke Lumene sekarang. Semuanya naik ke dalam kapal. Ain Elandieu, Glacier Knight, Profesor Akademi Lumene. Hei kalian, pasangan di sebelah sana. Apa kalian punya waktu sebentar? Pak pasangan? Namaku Karl Thomas. Aku dari kerajaan Moira. Karl Thomas, alchemist. Dari potion sampai weapon, aku jual semuanya. Jangan ragu mampir kalau kalian butuh sesuatu nanti. Anak yang menarik. Senang bertemu denganmu. Namaku Leoplov, dari kerajaan Delan. Delan? Maksudmu? Kau lolos dari ujian wilayah barat? Luar biasa. Ngomong-ngomong, apa hanya aku yang merasa ada yang aneh? Apa maksudmu? Keadaannya terlalu damai. Terasa seperti ada yang salah. Ini sambutan hangat untuk murid yang lulus ujian, kan? Bukannya ini normal? Iya, tapi tidak mungkin mereka sudah mulai main kasar sebelum orientasi. Sepertinya justru itulah yang akan mereka lakukan. Apa-apaan ini? Profesor Ain, tolong katamu. Ain Elandieu berdiri tenang, tak bergeming. Kalian semua ini murid dari Akademi Lumene. Kandidat hero. Ketika ada bahaya, selesaikan sendiri. Tetaplah tenang, Celia. Pikirkan saja dirimu sendiri. Itu reaksi natural Kraken. Ia akan menyemprotkan air begitu terkena panas. Yah, gurita sialan itu. Sudah wajar sih, karena Celia menduduki peringkat pertama wilayah barat. Tapi, siapa sebenarnya Leo itu? Hei,
Hati-hati dong, gadis itu, dia yang bertabrakan denganku saat di kota gumam Leo. Kenapa tidak mundur saja kalau tidak bisa melindungi diri sendiri? Astaga, yang kuat tak pernah peduli kalau kita kena imbas pertarungan mereka. Kompetisi ini belum selesai, Celia Zerdinger. Aku pun berpikir begitu, teriak Celia. Ada banyak sekali monster di danau menuju Akademi Lumene. Kraken sempurna untuk pesta penyambutan. Memang hebat. Para top skor dari berbagai wilayah begitu mencolok. Chenxia dari timur, Celia Zerdinger dan Abad Llewellyn dari barat, Chloe Mueller dari utara, Walden Tiden dari selatan, Duran Moira dari pusat. Murid baru tahun ini luar biasa. Tapi aku paling terkesan dengan murid baru tak diketahui itu. Swordmanship tanpa gerakan boros. Dia bergerak layaknya telah mengetahui langkah Kraken selanjutnya. Aku akan segera bertemu dengannya untuk pembelajaran Night. Tak kusangka aku akan kehabisan semua potion yang kubawa. Setiap hari kalian akan menyeberangi danau itu. Jadi, sebaiknya kalian mulai membiasakan diri. Sekarang, mari kita ke pintu masuk aula Akademi Lumene, lapangan latihan Elektra. Tuh kan, aku bilang tak ada yang normal di sini. Aku harap akan ada yang menarik tahun ini. Sekarang kita akan memulai upacara pembukaan. Berbarislah sesuai wilayah. Top skor berdiri paling depan di setiap barisan. Kepala sekolah melangkah ke podium. Darah baru telah kembali lagi tahun ini dengan harapan untuk menjadi hero. Aku hanya punya beberapa kalimat untuk kalian semua. Jika kalian bermimpi menjadi hero, selalu pertaruhkan diri kalian dan lewati batas kalian. Mereka yang tak bisa melakukan itu tak punya tempat di sini. Sekarang akan ada pidato dari perwakilan murid baru. Perwakilan murid baru. Leo Plov, silakan naik ke atas panggung. Apa dia yang merekomendasikan aku kepada para profesor dan senior? Perwakilan murid baru, bukan dari salah satu top skor? Kami, para murid baru, akan memasuki sekolah Lumene sebagai anggota yang bangga atas peringkatnya. Mata itu dan sikap itu. Sekian, saya dari perwakilan murid baru, Leo Plov. Sekarang beritahu kami tentang tujuanmu sebagai perwakilan murid baru. Halo, saya perwakilan murid baru, Leo Plov. Kalau kalian ingin menjadi perwakilan, maka majulah ke sini. Tak peduli siapa kalian itu. Apa yang aku inginkan dari Lumene adalah untuk menemukan apa yang kuharapkan ada di sini. Hero rekor milikku. Leo, makan bareng yuk. Boleh. Perwakilan murid baru. Apa yang kau katakan di pidatomu kemarin? Apa sungguh begitu? Sepertinya pidatoku kemarin sangat provokatif. Ya, sampai-sampai ada orang asing datang dan mencari keributan. Apa kau tak tahu siapa aku? Aku kapten wilayah pusat. Akan kuletuskan kepala besarmu itu sekarang juga. Aku tidak suka melihat orang yang lebih lemah dariku berlagak songong sekali. Mari kita lihat. Yang satu ketua dari wilayah pusat, dan satunya lagi perwakilan murid baru, bertengkar di hari pertama kalian di Lumene. Sepertinya kalian tahu apa akibatnya, kan? Permisi, Profesor. Sudah hampir waktunya untuk memulai kelas. Kenapa Leo tidak ada di sini? Gumam Celia. Leo, ada apa? Karena semua orang sudah di sini, bagaimana kalau kita mulai kelasnya? Senang bertemu dengan kalian semua, murid baru.
Akulah yang akan bertanggung jawab atas kelas naik tahun pertama. 3 kekuatan berasal dari mana? Magic Energy, Soul Energy, dan Aura. Di antara ketiganya, Aura adalah yang paling sulit dikendalikan. Apa ada yang tahu kenapa? Karena Aura kehilangan mana fluidity sewaktu proses konversi. Betul, selagi Magic Energy dan Soul Energy menggunakan mana dalam keadaan alaminya, Aura menyerap mana dan menyesuaikannya dengan tubuh. Sekarang, apa ada yang bisa menjelaskan bagaimana kita menggunakan aura yang diakumulasikan di dalam tubuh? Kita menggunakan kekuatan aura dengan membakar mana. Betul. Baiklah, kalau begitu. Apa kau juga tahu hal apa yang paling penting ketika membakar mana? Stamina. Impresif, Leoplov. Apa sebelumnya kau pernah mempelajari aura? Belum pernah. Tak kusangka seseorang yang belum pernah mempelajari aura dengan benar bisa memahami esensinya. Ini adalah aura step. Prinsip dasarnya adalah konsentrasi auramu pada kakimu. Lalu, potensi pengaplikasiannya tak terbatas. Perhatian, seperti yang kalian tahu, ada masalah kecil di sini. Maju kemari Duran. Leo, Duran Moira, apa yang membuatmu marah sekali? Saya tidak marah. Baiklah kalau begitu, luapkan di putaran ini. Kapten Wilayah Pusat, Duran Moira, dan perwakilan murid baru, Leoplov, lakukan kompetisi lari 1 lawan 1 untuk mendapatkan jabatan ketua kelas. Dalam pertarungan ini, kalian diperbolehkan menggunakan aura kalian tanpa batas apapun. Baiklah, orang pertama yang sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Tak peduli siapa yang menang, kalian harus bisa menerima hasilnya. Itulah yang disebut sebagai kesatria. Bersedia. Siap. Mulai.